Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala. Kita fokuskan hati kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita kepada Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah kiranya jangan kekuatan manusia yang menguasai kami, tapi kekuatan dari Roh Kudus Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan yang menguasai diri kami. Berikan kami kerendahan hati untuk mau mendengar firman Tuhan. Bukan hati yang penuh kesombongan, bukan hati yang penuh buru-buru ingin cepat selesai, tetapi hati yang penuh kedamaian bersama Tuhan. Pimpin kami, dan biarlah kiranya firman Tuhan membuat hidup kami menjadi lebih terang ketika kami jalani dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, selamat pagi, ketemu lagi. Kita akan buka firman Tuhan hari ini dari Daniel 6. Kita akan buka bersama-sama dari Daniel 6. Ini kisah Daniel itu kisah keren banget ya, karena dia hero buat banyak orang yang Tuhan tempatkan jadi pemimpin ataupun yang mau jadi pemimpin, karena dia benar-benar dalam posisi sebagai leader. Kita akan belajar dari Daniel 6. Ayat kita diambil dari ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita semua, kalau ada beda terjemahan karena beda versi saja ya. Daniel 6 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18. Bergegaslah orang-orang itu menghadap raja dan berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Raja pun memberi perintah. Lalu Daniel diambil dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan setia, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sebuah batu dibawa dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja menyegelnya dengan cincin materainya, juga dengan cincin materai para pembesarnya, supaya menyangkut Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarnya, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Baik, teman-teman, hari ini temanya tentang fearless, tetapi be specific, we talking about Daniel. Daniel yang menjadi fearless. Padahal dia dicemplungin ke gua singa, ya. Belum lagi ada juga dimasukin ke perapian, gitu ya. Itu kan di luar nalar, ya. Hampir saya menyebut nurul, ya. Di luar nalar ini. Kenapa? Karena orang diketemuin sama singa lapar, udah pasti itu mah kayak kucing disodorin ikan asin, udah pasti disamber. Tapi yang jadi masalah, Daniel tenang-tenang aja. What happened with him? Apakah dia rada kurang seons sampai dia gak punya rasa takut? Enggak kan? Justru dalam segala kewarasan dia, kesadaran dia, kontrol penuh atas emosi dia masuk. Dan nothing happened. Maksudnya dia tidak mengalami ketakutan sampai panic attack dan lain-lain. Tidak. Saya punya sebuah ilustrasi. So, we're going to talk about what is your fears. Ya. Ketakutan kita apa? Kamu ketakutannya apa? Saya akan tunjukkan beberapa ketakutan yang rankingnya cukup tinggi, ya. Karena ada yang paling pertama fears of public speaking, yang kedua baru ketinggian, ya. Dan yang ketiga, keempat kita lihat di sini apa. Di sini mungkin ada yang takut sama ini? Ada? Oh, takut. Coba dikeluarin ayamnya, tadi saya udah siapin. Belum. Betul, teman saya juga ada yang takut sama ayam. Ada yang takut sama ayam, begitu lihat ayam lari. Tapi kalau ke McD biasa-biasa aja gitu ya. Karena sudah beda posisi ya. Kita di atas meja ya, dia di bawah meja soalnya. Yang berikutnya, ada yang merespon dengan gambar ini ya. Kalau di Indonesia nggak terlalu. Kalau di Amerika, bule Caucasian, mereka takut banget ya.
Australia gitu, wah takut banget sama yang namanya laba-laba. Dan yang terakhir, nah ini, siapa yang suka? Saya melihat dari depan sini ada yang mengubah emosi dan ekspresinya. Ada yang gini, ditahan, saya ganti-ganti. Ini rada nunduk gitu ya, rada nggak suka. Karena rupanya begitu ngelihat ketawa, apapun itu mau cuma gambar doang, apalagi realnya di depan, emosi udah nggak jalan. Emosi sudah mengendalikan rasio. Jadi saya punya seorang dosen, ini mau saya tampilin gini aja. Oke, saya mundur dulu ya. Oke, aman, clean. Saya punya seorang dosen, dia S3 loh, doktor bayangin. Dia terus bilang gini, saya ini doktor. Tetapi tahukah kamu semua bahwa ada kekuatan yang lebih kuat daripada kecerdasan manusia, yaitu adalah emosi. Saya doktor, rasio saya baik kata dia, saya bisa mengeluarkan teori ini saya bisa analisa, tetapi begitu emosi saya menguasai saya kalah. Kalau hari ini sekarang ada tikus lewat di depan saya akan lompat naik ke atas meja kata dia. Padahal dia dosen S3. Kalau S3 mestinya ngerti, tikus gede gini, orang segede gitu. Yang mestinya kabur siapa? Tikus, itu rasio. Tapi begitu ngomong emosi, rasio itu kalah dengan emosi. Rasa takut, yaitu emosi takut, mengalahkan rasio. Itu yang sering terjadi dengan kita. Tahukah kamu kalau kamu waktu masih kecil, kamu mengalami sebuah ketakutan yang sangat besar. Misalnya, kalau waktu masih kecil, kamu ngelihat ada seekor ular masuk gitu ya, terus kamu takut banget ya. Sampai besar, kamu akan mengalami ketakutan itu yang lebih besar lagi. Begitu lihat ular, kamu akan takut. Kalau kamu waktu masih kecil pernah digigit anjing, ya, saya nggak bicara gigitnya sampai luka parah atau nggak, pernah digigit aja. Sampai besar begitu lihat anjing dari jauh, kamu akan aware, akan langsung menghindar dan cenderung agak ketakutan. Tahukah kamu yang terjadi sebenarnya dengan hipokampus ketika kita merasa ketakutan? Dia akan mengecil, tidak berkembang sesuai dengan seharusnya. Dan manusia di saat hipokampusnya tidak berkembang dengan semestinya, dia akan kesulitan mengenali emosinya. Anak-anak yang dibesarkan dengan kesulitan mengenali emosinya, mudah merasa takut tanpa dia tahu bahwa itu namanya takut. Mudah merasa marah tanpa dia tahu bahwa itu namanya marah. Dan dia mudah menyerah tanpa dia tahu bahwa itu adalah emosi yang gampang menyerah. Maka dari itu, tadi saya cerita sama Gaby, Gap, aku kalau ngasih konseling sama anak-anak SMA, nowadays, statistically speaking about 4 out of 10, sekitar 40% anak itu punya sebuah masalah, yaitu adalah low motivation. Low motivation itu apa? Karena ngomong SMA, saya konseling mau pilih jurusan kuliah nih. Low motivationnya, terserah mami lah, terserah papi lah jurusannya apa aja. Aku mah nggak usah milih. Kamu mau kuliah di mana? Kamu udah kelas 11. Ya nggak tahu lah. Masih nggak tahu. Padahal udah mau waktunya naik kelas. Begitu naik kelas kan universitas pada buka jurusannya. Dan masih jawab terserah yang mana aja. Dan begitu dibilang aku mau DKV. Misalnya si anak ini mau DKV, terus mamanya bilang gini, aduh DKV mah susah nyari kerjaan, ya udah terserah mami aja. Tanpa perlawanan, tanpa argumen, tanpa menunjukkan motivasinya, ya terserah aja. Dan itu semua terjadi karena dia memiliki kemampuan mengenal emosinya rendah. Dia nggak ngerti yang namanya apa yang harus diperjuangkan, apa yang membuat dia kesal, buat dia nggak ada bedanya. Yang pasti, yang penting gua selamat. Fight or flight. Hajar atau pergi. Daripada ribut, mendingan gue pergi. Karena dia gak bisa ngenalin emosinya. Nah, lain cerita dengan Daniel. Dia kenali emosinya. Orang masuk ketemu singa, lapar, ya takut lah. Tetapi dia tidak mengalami ketakutan. Beda ya. Dia takut tapi dia tidak mengalami ketakutan. Contohnya, nanti di jam makan siang nih, sekitar jam 12 saya lapar, ya kan? Ya, lapar. Tapi saya bisa mengatasi supaya saya nggak kelaparan. Saya makan dulu coklat atau saya makan sesuatu yang kalorinya tinggi, udah gitu saya
nggak kelaparan. Bisa ya? Saya lapar tapi tidak kelaparan. Saya takut tapi saya tidak ketakutan. So, this is what we're going to do. Ini adalah rumusnya ketika orang mengalami ketakutan. Itu adalah sebuah persepsi. Ketakutan adalah persepsi. Fear is a perception. Karena persepsi adalah sebuah produk dari rasio yang dibumbui dengan emosi. Nah, ini dua baru bisa jadi ketakutan. Orang takut ngelihat ular. Kalau emosinya mengingatkan dia ketika ularnya nyerang dia atau ngegigit dia. Maka ada ular, rasio, ini fakta, ditambah dengan emosi pernah digigit. Jadi persepsi bahwa ular adalah menakutkan. Lain cerita dengan orang lain yang melihat ular, waktu pertama kali melihat ular, warnanya bagus, kayak warna susu, kuning, putih gitu ya, lucu. Pas dielus-elus dianya nggak nyerang, nggak gigit, dia jinak dan lain-lain. Rasio plus emosinya mengatakan bahwa ular tidak berbahaya. Persepsinya dia terhadap ular berbeda dengan orang pertama tadi. Padahal produknya sama, rasionya sama, tetapi ketika dibumbui emosi, responnya beda, persepsinya beda. Maka dari itu ketika kamu dapat PR banyak, dapat ulangan banyak, orang yang pernah gagal, mati-matian belajar lalu nilainya jelek, cenderung dia butuh usaha lebih besar. Karena persepsinya akan mengatakan, gila ulangan bakal susah, gue bakal jelek. Padahal belum ulangannya, padahal hasilnya belum dibagiin. Persepsinya akan mengatakan bahwa ulangan itu menyebalkan. Lain cerita dengan anak yang sudah tahu cara mengatasi masalahnya. Begitu ada ulangan, jadwalnya dia akan jadwal belajar, seminggu sebelumnya dia akan cicil, bab 1, bab 2 dia bahas. Begitu hari H nilainya bagus, karena pengalamannya mengatakan kalau dia belajar dengan sungguh-sungguh nilainya bagus. Dua persepsi berbeda, bedanya cuma emosinya, respon emosinya. Maka kalau kamu belajar menghadapi kesulitan, kesulitannya sama. Orang beda-beda, tapi kesulitan yang kita hadapi bisa saja sama. Di sini ada yang sekolah, nanti pas musim ujian ini kan karena baru bagi rapot ya. Kalau ada yang kemarin dulu pernah nggak naik kelas, atau pernah jelek banget nilai rapotnya, pas mau bagi rapot pasti deg-degan. Kenapa? Respon emosinya menakutkan bagi rapot itu. Tapi kalau mereka yang pernah dapat juara 1, juara 2, begitu dibagi rapot mereka senang. Kenapa? Respon emosinya senang. Jadi fear yang dialami oleh Daniel bukan berarti dia ketemu singa lapar dia senang karena pernah ketemu singa dia lapar dia senang-senang dengan singa, enggak begitu. Tetapi pengalaman dia bersama Allah membuktikan apapun masalahnya akan berakhir dengan sukacita. Maka pilihan Daniel untuk tetap merasa tenang, atau istilah kita, tema kita adalah fearless, itu adalah produk dari persepsi yang tepat. Dia mampu mengenali emosinya. Dia takut. Tetapi dia lebih besar kepercayaannya pada Allah. Respon emosi bersama Allah yang tanda kutip menyenangkan, memuaskan, itu lebih besar daripada kepentingannya. Pertanyaannya, how about you, how about us? Kita harus tahu juga. Di sini ada gambar yang akan saya tunjukkan. Tentu saja kita fokus ke bagian yang kotak, yang ini ya. Kotak ini warnanya berbeda ya teman-teman ya. Warnanya berbeda. Karena saya memberikan konteks. Saya memberikan respon emosi yang berbeda. What if I took out the emotion response and then dua-duanya saya hilangkan? Apa yang terjadi dengan warna kotak yang di tengah? Since the beginning warnanya tetap sama, tetapi begitu diberikan konteks yang berbeda, warnanya akan berubah. Padahal sama. Jadi kalau kamu sekarang di sekolah punya masalah pergumulan, kamu kena panic attack setiap kali mau ujian. Setiap kali mau ujian kamu tiba-tiba minta izin sakit. Karena kamu takut nilainya jelek. Nanti aja masuknya setelah yang lain susulan.
supaya saya bisa nanya dulu ke teman. Karena begitu besar panic attack-nya. Tidak seharusnya begitu, harusnya kamu bisa tenang. Kenapa? Karena yang berubah hanyalah respon emosi kamu. Kalau responnya beda, hasilnya bisa beda. Tapi kalau responnya tepat, kamu akan bisa melihat masalah pada porsi yang seharusnya, enggak jadi gede. Menarik ya? That's how humans work. Itulah sebabnya kenapa iblis sukses besar terhadap anak-anak Tuhan yang hidupnya lebih banyak dikuasai emosi yang salah. Iblis lebih mudah menyesatkan anak-anak Tuhan yang tidak mau menyerahkan dirinya pada Tuhan, tidak mau membuka emosinya pada Tuhan. Dia menutup dirinya. Yang penting ada wifi sama charger, beres hidup. Diajakin pergi ke undangan, ketemu sama oma, ketemu sama ini, nggak mau, di rumah aja charger, yang penting ada wifi, yang penting nyala. Power bank lah minimal kalau mati lampu. Respon emosimu akan menjadi salah. Karena kamu tidak berusaha, tidak melatih dirimu mengenali emosi dan membukanya pada Tuhanmu. Sehingga kalau kamu marah, kalau kamu apa, kamu gak bisa mengatasinya. Karena kamu cuma bisa mengatasinya dengan satu cara. Mencari endorfin instan melalui medsos. Hanya itu caramu, maka kamu tidak akan berhasil mencapai kesuksesan di dalam Tuhan. Maka kita belajar dari Daniel. Apa yang Daniel coba tunjukkan? Hidupnya menjadi bernilai apabila kita memberikan respon emosi yang tepat. Fearless itu bukan bawaannya Daniel kemana-mana fearless sampai dia nggak punya rasa takut. Punya rasa takut, dia punya, I assure you, dia punya. Tapi respon emosinya yang keren banget, yaitu fearless. Itu adalah keputusan emosi dia, sehingga kalau tadi saya bilang rasio dan emosinya menghasilkan persepsi yang tepat. Inilah yang kita pelajari dari Daniel. Kalau kita udah tahu rahasia besarnya Daniel, yang lebih gilanya lagi, Daniel nggak tahu apa yang terjadi di ayat 14 dan 15. Ya. Jadi Daniel tahunya sama pegawainya, sama orang kerajaan, ditangkap dan dimasukin ke tempat singa. Ya. Daniel tahunya itu. Dia nggak tahu bahwa sebenarnya si raja itu punya hati memihak pada Daniel. Karena rajanya juga dijebak sama anak buahnya. Di ayat 14-15 saya bacakan buat kita semua. Ini bawahannya ngomong ke raja, mau ngejebak Daniel. Kata mereka pada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. 3 kali sehari ia menaikkan doa. Karena raja bikin larangan, barang siapa yang menyembah ilah lain selain menyembah akan dimasukkan ke tempat singa itu. Ya. Jadi ini ngadu, anak buahnya ngadu. Sekarang ayat 15, mendengar sangat sedihlah raja. Si raja baru sadar, gila gue dijebak nih sama anak buah gue. Karena dia sebenarnya sayang sama si Daniel. Maka dari itu ia mencari jalan, yaitu raja mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Tapi gak ketemu. Bahkan sampai matahari terbenam, ia masih berusaha menyelamatkannya. Tapi gak ketemu caranya. Maka dia gak bisa tidur. Maka barulah di ayat yang kita baca tadi sama-sama, bergegaslah menghadap raja dan berkata, ketahuilah raja, apa peraturan yang udah dibuat nggak bisa dicabut lagi. Terpaksa si raja bawa. Ya udah bawa aja Daniel, masukin. Nanti keluar lagi hidup, nanti di belakangnya ada. Ya, ternyata masih hidup kan? Ternyata Danielnya hidup, nggak dimakan. Karena nggak dimakan, akhirnya si raja panggil pegawai-pegawai yang menghasutnya dia dan dihukum. Si pegawai yang menghasutnya tadi masukin ke singa. Sampai berkertakan tulangnya dimakan oleh singa. Perlindungan Tuhan sungguh nyata. Dan tidak hanya melindungi, tapi pertolongan Tuhan sungguh nyata. Daniel nggak tahu bahwa pertolongan Tuhan bekerja di belakang layar.
Itulah iman seorang Daniel. Iman kamu gimana? Apakah kamu imannya hanya mau Tuhan bekerja di depan kita semua? Tuhan, saya lagi bete, boleh nggak Tuhan bikin saya nggak bete? Gimana caranya? Dari S5 di depan saya. We set the standard. Kerja Tuhan harus seperti apa, seolah-olah Tuhan pegawai kita. Tuhan, saya mau mood saya enak. Saya butuh uang 2 juta buat beli apa? Buat beli gadget yang saya suka. Tuhan, hati saya lagi bete karena saya diajakin nge-vape sama teman saya nolak. Saya jadi dimusuhin sama teman saya. Tuhan, tolong kasih di depan mata saya teman yang baru. Semua mintanya Tuhan bekerja di depan. Tetapi iman yang sesungguhnya percaya bahwa ketika di depan kita sepertinya tidak terjadi apa-apa, Tuhan bekerja di belakang layar, memberikan pertolongan untuk kita. Makanya kalau misalnya datang ke gereja, lalu kamu mencari sebuah kesenangan yang di depan mata, you're not going to get it oftenly. Kalau kamu dapat itu sering, kemungkinan bukan Tuhan yang kasih. Karena faith menuntut kita percaya untuk sesuatu yang tidak kita lihat. Dari Daniel 6, ayat 16 sampai 18 ini, yang terjadi adalah raja memiliki penyesalan. Dan penyesalan itu tidak muncul tiba-tiba untuk seorang level raja. Dia punya all the power that he get. Bahkan peraturan pun bisa dia rubah. Tapi dia punya penyesalan. Ada sebuah kekuatan invincible power yang menggerakkan hati seorang raja. Yaitu Allah, Daniel. Hebatnya Daniel, dia percaya bahwa Allah lah yang sedang menggerakkan orang-orang. Itulah yang membuat respon emosi Daniel fearless. Sekarang lagi apa? Lagi musuhin teman-teman. Kamu sekarang naik kelas tapi kamu takut nanti ketemu teman sekelas sama teman yang selama ini lebih kecil. Fear, takut masuk gua singa. Serahkan emosimu pada Allah. That's the answer. Karena seringkali kamu akan melakukannya dengan kekuatan sendiri. Kamu akan mencari motivasi-motivasi yang kamu bisa dapat dari medsos-medsos, tapi kamu tidak menyelesaikan masalahnya, yaitu respon emosimu, berikanlah pada Allah. Bukalah dirimu pada Allah. That's how you do it. Maka ketika ditanya kenapa, dia percaya penuh dengan perlindungan Allah. Sama seperti Ananias Saulus dalam Kisah Rasul 9 ayat 1-18. Nanti kita baca next time. Jadi pertolongan Allah dalam Alkitab tidak hanya muncul dalam Daniel saja. Dalam kisah-kisah lain dan even dalam topik bulan ini kita bicara fearless semuanya. Jadi pertolongan Allah itu nyata. Sehingga kita mendapatkan benefit ketika kita percaya pada pertolongan Allah. Even ketika kita tidak melihatnya di depan layar. Karena Tuhan akan mengangkat tinggi orang yang dikasihinya. Kalau kamu percaya pada Allahmu, kamu gak akan ketakutan bahwa kamu akan jatuh tergeletak. Orang percaya begitu jatuh, Tuhan akan menatangnya. Tuhan bahkan akan mengangkat tinggi orang yang dikasihinya. Daniel, Yusuf, and name all the Bible features yang semuanya ada. Yang dikasihi Tuhan semuanya diangkatnya. Tapi kamu pengen diangkat, cuma kamu gak dikasihi, kenapa? Ya gimana, kamu gak punya kontak sama Tuhan juga enggak. Lawang kontaknya sama gadget. Kalau kamu punya masalah, kamu cari endorfinnya dari gadget. Cari endorfinnya bukan dari worship, bukan dari saat teduh kamu, bukan dari datang ke komunitas. Justru kamu menghindari komunitas. Yang penting wifi sama charger. Saya akan ulang ini berkali-kali karena itulah yang terjadi dengan generasi kita. Begitu kita mengalami respon emosi yang fearless, tidak takut, maka Tuhan akan mengangkat tinggi orang yang dikasihinya. Yang berikutnya lagi,
emosi yang tepat, respon emosi yang tepat akan membawa kamu pada pengharapan. Saya biasa akan sempatkan diri untuk berbagi kesalahan masa lalu saya yang dulu trauma. Yaitu adalah saya dulu kan SMA-nya di SMAK 1 BPK Penabur, ya. Dan di SMAK 1 BPK Penabur ini saya masuk dari SMP Santa Angela dengan nilai NEM, zaman dulu ya, NEM, Eptanas, itu tuh nilai di rata-rata 90. Berarti saya termasuk tinggi dan masuknya tanpa tes waktu itu, langsung masuk. Tapi kenyataan berkata lain. Saya mengalami ketakutan luar biasa setiap kali mau bagi rapot. Jadi rapot itu macam-macam, ada rapot bulanan ya, rapot semester ada rapot akhir semester, ada rapot kenaikan kelas. Itu saya ketakutan terus, tegang terus. Kenapa? Karena nilai saya jelek terus. Dan bener aja, hari terakhir saya mencoba melepaskan semua ketakutan saya waktu hari kenaikan kelas, karena akan dibagi rapot, nilai saya jelek. By the way ya, nilai saya jelek, 30, 20, sekitar gitulah nilainya. Saya masuk jurusan IPA soalnya. Dan hari H terakhir bagi rapot, saya main porak pertandingan olahraga antar kelas waktu itu di Ciberem sampai malam. Sambil saya ngecek terus ke rumah. Udah dapat surat belum ya? Karena kalau hari itu dapat surat berarti saya nggak naik kelas besoknya. Dan sampai malam saya bersyukur tidak ada surat. Karena orang yang nganterinya baru nyampe malam. Saya nggak naik kelas ujung-ujungnya. Karena rumah jauh di Guru Minda. Yang nganterinya, kurirnya pakai sepeda. Jadi nyampenya sekitar jam 7 malam. Jadi tetap saya nggak naik kelas. Nyampenya jam 7 malam, ceknya jam 6 sore soalnya. Ketakutan saya besar sekali. Tetapi apa yang merubah diri saya menjadi seperti saya hari ini? Respon emosi. Ketika nggak naik, saya merubah pola hidup saya, pola belajar saya dan lain-lain. Sehingga ketika saya belajar, saya tidak lagi mendapatkan nilai jelek. Ternyata ketika saya belajar sungguh-sungguh, saya nilainya bagus. Ulangan minggu depan, hari ini saya udah belajar 2 halaman, besok 2 halaman, besok 2 halaman. Sebelum itu nyampe, saya udah selesai belajarnya. Tenang hati saya, ulangan dapat nilai bagus. Langsung respon emosi saya. Pertanyaan saya, maukah kamu berubah respon emosi sehingga bisa membuat harapan yang baru? Kalau kamu penuh ketakutan, maka tidak akan ada harapan yang bisa menguasaimu. Yang menguasaimu adalah keputusasaan. Maka dari itu, saya mengakhiri kisah dari seorang namanya Francisco Buccio. Dia di Meksiko. Dalam usia yang cukup muda, dia ingin menjadi dokter bedah. Ya. Tapi apa daya, pada bulan September dia mengalami sebuah musibah karena ada gempa besar sebesar 8 skala Richter menggoncang kotanya dan akhirnya dia gempa di dalam bangunan tersebut. Mengerikan sekali keadaan dia karena dia tertimpa di sana, dicari oleh tim, dicari oleh keluarganya, nggak ketemu-ketemu, dan akhirnya ketemu di hari keempat ketika dia dalam posisi tertimpa di bawah bangunan beton. Dan yang lebih parahnya, tangan dominannya dia, karena kan dia kan mau jadi dokter, dia masih hidup, hari keempat dia masih hidup. Tangan dominan dia dalam posisi kejepit beton, 4 jarinya. Dan tim pemadam kebakaran yang mau nolongin dia hari itu, dia bilang, kita harus amputasi ini, ya. Kita harus amputasi ini. Keluarganya bilang, jangan, karena dia pengen jadi dokter. Akhirnya ditolong dengan sedemikian rupa, hari keempat dia baru bisa diselamatkan. Jarinya sudah ketiga hari. Dan coba direhabilitasi syarafnya. Dan kabar buruknya tidak berhasil. Kamu telah mimpi untuk menjadi seorang dokter bedah. Ini menjadi sebuah kenyataan yang pahit buat dokter Francisco Buccio. Ya. Dia udah umur 27, lalu tahun 85 mengalami gempa. Ya. Yang jadi masalah tidak bisa direhabilitasi lagi syarafnya. Lalu apa yang terjadi?
Yang terjadi adalah ada seorang dokter di Amerika, ya. Ada seorang dokter di Amerika bernama Harry Bank, ya, di San Francisco mampu mencoba transplantasi kaki. Ini kisahnya. Lalu mau atau enggak? Kenapa? Karena si 4 jarinya itu nggak berfungsi kan, amputasi, jadi cuma tinggal jempol doang. Tawarin amputasi dari jari kaki, transplantasi dari jari kaki pindah ke tangan, mau nggak? Karena dia mimpinya tetap ada, mimpinya tetap kuat, respon emosinya tetap motivasi dia untuk berpikir, punya harapan, fearless for future, maka dia akan, ya saya mau mencoba prosedur operasi ini. Jadi 2 jari kakinya dipindahkan ke kelingking dan jari tengah, masukin ke syaraf sana. Yang terjadi dengan usaha keras, begitu dipindahin kan nggak bisa adaptasi, bentuk jarinya beda, sendinya beda, ya sendinya beda, dimasukin ke syarafnya kelingking, ya dipindahkan ke kelingking dan jari tengah, ya berarti yang ini nih ya, jari ini diisi pakai jari kakinya dia. Jadi dia cuma punya 3 jari, 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi kalau dia megang apa-apa cuma bisa pakai 3 jari ini. Dan dia berusaha melatih jarinya supaya fine motorik dia bisa melakukan pekerjaan bedah lagi. Kebayang nggak ngebedah orang yang harus butuh sangat teliti cuma bisa pakai jari kaki yang gede-gede segede galabag. Wah, itu mah bener-bener menyiksa sekali. Dia punya prinsip, jari-jari akan menyesuaikan dirinya dengan fungsi. Apabila dilatih berfungsi besar, maka dia akan menjadi hebat. Respon emosi yang tepat menghasilkan sebuah hasil yang biasa, sehingga dia melatih jarinya dengan sebuah pertaruhan besar, yaitu dari kakinya dipindahkan. Taruhannya gede banget. Kalau gagal aja. Udah hilang jarinya, dia ngoperasi pula, gede banget. Maka dia benar-benar punya respon emosi yang tepat. Sehingga Buccio akhirnya berhasil menjadi dokter bedah plastik terbaik dan terus membantu operasi mulut anak-anak cacat. Dan kalau kamu search di Google, kamu akan kaget lihat dia ada, bukan kisah fiktif. Ini jari hasil operasinya. Dan seperti ini kondisi dia sekarang ini ketika dia mengoperasi pasien-pasiennya. Kalau kamu sedang dalam posisi hancur di bawah, tidak ada lagi orang yang bisa kamu andalkan sama seperti Daniel, tidak ada orang lagi karena semua kerajaan mundur, takut sama dia, karena dia akan menjadi seorang pembangkang. Maka satu-satunya harapanmu adalah Tuhan. Harapanmu adalah memberikan respon emosi yang tepat pada Allah, seperti Daniel. Francisco Buccio menjadi kisah inspirasi. Di saat dia ada di bawah, dia memberikan respon emosi yang tepat dan menghasilkan sebuah pengharapan. Maka izinkan hari ini belajar sesuatu. That being fearless isn't being 100% not fearful. It's all about being terrified, but you jump anyway. Serahkanlah ketakutanmu kepada Tuhan dan teruslah melangkah bersama Tuhan. Jangan biarkan pengalaman buruk masa lalu membuatmu kehilangan masa depan. Jangan biarkan ketakutanmu membuatmu terkurung, tidak mau melakukan hal-hal yang produktif. Dan jangan biarkan kemarahanmu di masa kecil membuatmu tetap kerja di masa depan. Tumbuhlah bersama Tuhan. Karena Dia akan mengangkat tinggi orang yang dikasihinya. Mari kita. Bapa di surga, ketika tangan kami terikat dengan ketakutan, ketika kaki kami terikat dengan trauma yang kami alami, saat itu kami tidak bisa bergerak kemana-mana. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk bisa melihat bahwa ada harapan ketika
ketika kami membuka diri kami kepada Tuhan. Ketika kami menyerahkan ketakutan kami kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan dan hikmat apa yang harus kami lakukan. Sama seperti izinkan kami hari ini belajar bahwa firman Tuhan sungguh nyata, bahwa pertolongan Tuhan sungguh nyata. Jangan biarkan keegoisan kami menuntut bahwa Tuhan selalu tampil di depan, terlihat semuanya memuaskan keinginan daging kami. Karena hal itulah yang menyesatkan. Izinkanlah iman kami mengajari kami bahwa melihat pertolongan Tuhan sungguh nyata bekerja. Di belakang layar, Tuhan hadir. Di dalam hati kami, Tuhan menemani. Berikan kami mata yang terbuka bahwa pertolongan Tuhan hadir melalui orang tua kami yang sering kali sewet sama kami. Yang sering kali ngatur-ngatur kami, ini itu bikin kami kesel. Tapi itulah pertolongan Tuhan yang sungguh nyata karena mereka menerima kami apapun keadaan kami. Apapun kesulitan kami, orang tua kami adalah orang pertama yang membuka tangannya dan memberikan kami sebuah harapan untuk melanjutkan hidup kami. Izinkan kami memiliki mata yang terbuka, bahwa seringkali orang yang mau jujur kepada kami, terbuka kepada kami justru jauhi. Padahal merekalah yang Tuhan kirim untuk membuka mata kami. Izinkan kami memiliki respon emosi yang tepat, agar tidak menjauhi pertolongan Tuhan. Agar kami peka ketika Tuhan menolong kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat keluarga yang Tuhan berikan. Terima kasih buat sekolah yang sudah Tuhan sediakan untuk kami. Kalau ada hal-hal yang membuat kami takut, izinkan bersama Tuhan kami memiliki respon emosi yang tepat. Berserah pada Allah. Sehingga kami berubah menjadi fearless. Kami tetap ada ketakutan, tetapi kami akan melompat ke depan bersama Allah. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan terima kasih atas komunitas di bila kami bertumbuh seperti Tuhan menempatkan sebuah tanaman di dalam pot yang sangat subur. Jadikan kami tanaman yang indah dan Tuhan angkat untuk orang-orang yang Tuhan kasihi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur.